Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Miris ya ketika orang yang dijuluki sebagai profesor, orang berpendidikan, tapi kok malah menyebarkan hoak. Ya, ini tentang ijazah palsu Pak Jokowi ini ya. Roy Suryo serta siapa itu? Ikrar Nusa Bakti yang katanya profesor. Mereka apa tidak tahu dengan koar-koar mereka ini membuat kegaduhan di masyarakat. Bahkan ada seorang anak SD yang percaya akan hal itu dan menghujat Pak Jokowi. Nah ini Roy Suryo dan Ikrar Nusa Bakti itu harus bertanggung jawab. Seenak udelnya menyebarkan hoak, menyebarkan kebencian kepada Pak Jokowi, akhirnya membuat siswa tersebut percaya dengan hoak tersebut gitu loh ya. Dan alhasil Gus Kautsar pun memberikan sentilan yang sangat keras dan menohok kepada pihak-pihak yang terus-menerus menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Selain itu juga ada netizen lainnya seperti DJ dan lain sebagainya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Saya berani pastikan 99% yang ditampilkan adalah palsu. Jadi selama kami belum melihat ijazah aslinya, saya nyatakan ijazah aslinya tidak ada. Saya pastikan kalau itu yang diupload itu, saya berani pastikan 99% yang ditampilkan adalah palsu. Kayak kasus ijazah aslinya Jokowi aja. Kalau buat saya, ya, saya sebagai seorang akademis. Emang ada yang asli ijazahnya ya? Karena kan udah ditunjukin tuh, katanya hilang. Ya itu. Jadi begini ya, kalau saya masih mengikuti jalan pikiran Amin Rais dan juga jalan pikiran dari teman-teman seperti Roy Suryo dan kemudian Dr. Tifa, memang ijazahnya Jokowi itu palsu. Video ini kalau soal Pak Jokowi, yumbo biar ceritanya gak pakai paham belum. Ngomong video ini niku. Takut ikut tanyakan itu, ijazahnya asli apa bukan? Ijazahnya ada apa tidak? Lalu yo batin tok tapi saya gak omong nih. Lah kocok mobil, lah aku nakon ijazah Pak Jokowi, lah aku ijazah SD kan duwe. Lu cak kemplok, senongkon ini lho. Aku ijazah SD kan duwe kok takoni ijazah. Ya apa sulitnya bagi kita untuk berterima kasih? Wong awake dhewe dadi masyarakat pancen dadi wong angel. Biyen Mbah Karno itu jasanya banyak. Tapi semua iling-iling negatifnya. Flamboyan. Sakarepe dhewe. Koyo rojo. Ganti Pak Harto, jasanya banyak Pak Harto. Tapi semua iling-iling apa itu? Gagal mendidik anak. Macam-macam. Kok iso awakmu mbangun utekmu semua mek dingin ngiseni wis wetengmu isine telek tok. Kayak dari Sayyidina Ali mau, otakmu mau iseni barang negatif tok. Kok kita tidak punya kemampuan untuk melihat positif dari orang lain? Itu biar ceritanya. Bahwa ada beberapa sarana-sarana kritikan itu penting, wajib. Aku tak kayak wah, mesti sesuatu bakal belani Pak Jokowi, mesti mendapatkan sesuatu. Pak, aku ditemani wis syukur-syukuran. Mereka aku iso nitip nih umiku, itu aku syukur luar biasa. Aku disuguhi teh tok itu sampai gak ombe. Aku mesti nggo kresekan yo mulih. Aku lho butuh kresekan ning omah tok masak dukun teko dhewe kresekan yo, sembrono. Awakmu iku apa? Lah yo ngono. Awakmu mbek presiden, mbek pemimpin, awakmu sudut, mbek kiai awakmu jek sudut. Apa nama tuh kiai? Wah, mesti mendapatkan sesuatu. Wah, itu luar ya. Apa nih? Kita sebagai warga biasa, duduk sopo-sopo, ijazah SD gak duwe, jaluk sowan langsung ditemoni, diberikan waktu. Wes top-topan. Ngerti top-topan berapa? Wes luar biasa. Kita sudah sangat berterima kasih. Orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja. Inilah yang terjadi di negara kita ketika orang-orang hebat, orang-orang bertitel panjang, profesor, doktor, bla bla bla, turut serta menyebarkan fitnah dan hoax. Sehingga anak kecil sekecil ini pun percaya terhadap mereka. Saya melalui VT ini ingin
mengultimatum kepada orang-orang yang punya gelar-gelar panjang. Apalagi yang di depannya ada kiai hajinya. Stop kalian menyebar fitnah. Stop kalian ikut-ikutan kelompok-kelompok pembenci Pak Jokowi untuk meramaikan hoax di media sosial. Stop. Ya, stop. Bahaya. Negara ini, sebagaimana yang disebut oleh Mas Gibran, wapres kita, bahwa kita punya bonus demografi. Anak-anak mudanya sangat banyak dibanding yang tua-tua. Bonus demografi. Jangan sampai keberadaan kalian meracuni isi kepala anak-anak kita. Ini calon-calon tarwiyah ini, ya. Hasil didikan siapa? Didikan Anies Baswedan, Rocky Gerung, Rafli Harun, Roy Suryo, Tifa, Koni, orang-orang PDIP. Hasilnya seperti ini. Makanya jangan sampai kalian nanti di 2029 memilih kelompok-kelompok dari mereka. Karena apa? Anak-anak kita akan dicuci otaknya sehingga dia akan tumbuh menjadi seorang pembenci. Terima kasih. Sebenarnya apa sih yang dituju oleh kelompok-kelompok yang memang membenci Pak Jokowi dan keluarganya? Kira-kira apa gitu? Sedemikian hebatnya ada isu ijazah, kemudian maklumat para jenderal, ya, sebelumnya juga ke Fufafa dan lainnya. Apa sih tujuannya? Oke, kita bedah ya. Jadi gini, sebenarnya para pembenci Pak Jokowi ini dan keluarga ya, itu tahu apa yang dimainkan, ya, isu yang dimainkan seperti ijazah palsu, kemudian maklumat para jenderal, ya, dan sebelumnya Fufafa, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak akan mampu mengadili yang namanya Pak Jokowi menurunkan Gibran dari Wapres, ya. Nggak akan sampai ujungnya. Mereka itu tahu. Tetapi sebenarnya bukan itu yang mereka tuju. Yang mereka tuju adalah, ya, bagaimana mendegradasi Jokowi family, keluarga Jokowi, gitu ya. Untuk apa? Untuk 2029. Bagaimana membuat framing, ya, dari saat ini terus dimainkan supaya apa? Supaya terus membuat harapannya, ya, mendegradasi Pak Jokowi, Gibran, ya. Itu tujuannya. Jadi apapun akan mereka lakukan, ya. Jadi walaupun mereka tahu ini akan mentok menghadapi tembok, itu nggak peduli bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka melakukan itu penting bagi kelompok mereka. Karena dengan cara itulah kelompok tersebut mengkonsolidasikan masanya, loyalisnya. Ya, kalau di politik kan kalau kita punya musuh bersama, kita menjadi bersatu. Nah, mereka memposisikan keluarga Pak Jokowi ini musuh mereka. Siapa yang di dalam di sini? Ya, para kelompok politik, ya, agamis fundamentalis ada di situ. Ya, kita tahu teman-teman di situ ada kelompok FPI, kemudian HTI, kemudian kelompok-kelompok Islam yang dianggap radikal, ya. Jadi itu yang mereka lakukan, ya. Jadi untuk membentuk kekuatan mereka menuju 2029. Kemudian yang ketiga, ada beberapa individu, ya, contohnya Roy Suryo lah, Rafli Harun dan lain-lain, untuk kepentingan apa? Pribadinya, untuk viewers dan subscribe. Ya, tujuannya apa? Tujuannya akunnya berkembang, dia mendapatkan uang. Jadi ya, bagi mereka melakukan hal-hal yang sekarang adalah sebuah kebenaran.